Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diberitakan, yaitu tentang terorisme, ya, tentang undang-undang terorisme yang menjerat Munarman. Dan kali ini, ya, sangat disayangkan, ya, Munarman itu terancam penjara seumur hidup, ya. Ini ada berita dari FIFA.co.id, ya. Langsung saya bacakan. Munarman dijerat 3 pasal undang-undang terorisme, terancam penjara seumur hidup. FIFA. Terdakwa kasus terorisme yang juga mantan sekretaris FPI Munarman didakwa dengan dakwaan alternatif tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman didakwa dengan dakwaan pertama pasal 14 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dakwaan kedua, Munarman dijerat dengan pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan ketiga, didakwa dengan pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi ini satu undang-undang dengan 3 pasal, ya. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ujar JPU PN Jaktim dengan pengeras suara. Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan yang berkaitan dengan ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24 sampai 25 Januari dan 5 April 2015. Ya, ini sudah lama sekali, ya. Sudah 7 tahun, ya. Selanjutnya, Munarman berhasil ditangkap Densus 88 Mabes Polri di sebuah perumahan Modern Hills, Cinangka Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 27 April 2021. Berdasarkan BAP polisi, diketahui Munarman telah menugaskan orang lain untuk melakukan permufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme serta menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Polisi saat itu mengatakan Munarman ditangkap terkait kasus kegiatan baiat terhadap ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Medan. Kemudian, sejak tanggal 7 Mei 2021, Munarman dikurung di rutan Polda Metro Jaya hingga kini. Dengan ancaman 3 dakwaan alternatif undang-undang terorisme, Munarman terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara, pidana seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ya, ya, itu sobat sekalian. Ya, pertama memang yang patut kita sayangkan, ya, bahwasanya sebenarnya kalau kita merujuk kasus Munarman, ya, yang menghadiri baiat tahun 2015 itu sudah 7 tahun yang lalu, gitu, ya. Bayangkan sekarang 2021, berarti 7 tahun yang lalu. Kenapa tidak pada saat itu saja, 2016 atau pas 2015, ya, itu dilakukan penangkapan, ya. Kita ketahui bahwasanya Munarman setiap hari ada di Indonesia, tidak ada niatan untuk kabur ataupun mengelak ataupun apapun, ya. Jadi orangnya benar ada, ya. Yang kita patut jadikan pertanyaan, ya. Kenapa baru sekarang dilakukan penangkapan, ya? Kenapa tidak dulu, ya? Itu pun kalau memang benar-benar apa yang dijadikan dakwaan itu benar sesuai fakta, gitu. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, ya, kalau kita melihat time frame ya, apa yang menimpa tentang FPI ya, Habib Rizik dan lain-lain kelompok Islam itu seakan proyek yang dikebut gitu ya. Proyek yang dikebut harus selesai akhir rezim ini, akhir pemerintahan ini ya. Ya. Semua yang berkaitan erat dengan kelompok Islam itu semuanya dikriminalisasi. Kita lihat bahwasanya tentang pembubaran FPI ya. Kemudian ketika itu setelah Habib Rizik pulang dari Mekah Al-Mukarramah itu langsung dikriminalisasi ya. Seakan-akan dalam tanda kutip kalau kita melihat faktanya itu dicari-cari kesalahan ya. Tidak kerumun ya dengan hukuman 4 tahun kemudian dipotong 2 tahun ya. Kemudian kasus rumah sakit Umi ya. Dan itu juga dakwaannya juga nggak masuk akal gitu ya, menyatakan sehat ya dan menimbulkan keonaran, dan keonaran di apa namanya dalam di ruang virtual gitu. Kita seheran-herannya ahli hukum juga tertawa melihat kasus Habib Rizik ini ya. Kemudian kalau kita melihat Munarman sendiri ya, semuanya memang satu paket ya. Setelah FPI dibubarkan, Habib Rizik dikriminalisasi, orang-orang tokoh yang terkait dengan FPI juga ya dikriminalisasi, bahkan dipidanakan dan dipenjarakan ya, Munarman ya. Dan anehnya ketika kasus ini terkesan orang itu ditangkap dulu ya, ditangkap dulu baru dicari kesalahan atau cari kejadian-kejadian ya. Makanya inilah ketemu video tahun 2015 tentang Munarman hadir baiat ya. Nah, tentang hadir baiat itu kita juga sebenarnya tidak begitu tahu ya, apakah itu benar fakta ya. Yang paling penting dalam hal ini majelis hakim haruslah benar-benar independen ya, dan menempatkan kasus ini ya sesuai dengan untuk mencari kebenaran dan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan orang ya. Dan juga apapun yang akan terjadi ke depannya ya, kita ya sudah melihat bahwasanya umat ini ya, masyarakat ini sudah sangat bosan ya dengan sistem keadilan sekarang yang benar-benar tidak masuk akal ya. Yang tadi kasus Habib Rizik ya, kemudian penangkapan aktivis ya, penangkapan aktivis kami yang mengkritik undang-undang Omnibus Law ya. Kita sebut misalnya Syahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, hanya mengkritik ya. Kalaupun mengkritik, kalaupun tidak benar, seharusnya dari pihak pemerintah langsung melakukan counter opini kalaupun berita itu tidak benar ya. Tapi ini tidak semuanya ditangkap. Yang mengkritik yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan pemerintah, tangkap. Makanya di kehidupan rezim ini yang paling aman itu yang dekat dengan penguasa, para basar-basarnya yang mendekati penguasa. Apapun yang mereka lakukan, pelanggaran hukum yang mereka lakukan tidak akan tersentuh ya, tidak akan tersentuh tidak pidana gitu ya. Kalau kita melihat basar-basarnya sering sekali melakukan pelecehan-pelecehan agama ya kan, coba bisa disebut sekalian, kemudian jejak digital juga ada. Nah itu selama ini selamat gitu, tidak ada langsung dilakukan tindak pidana penangkapan ya. Kemudian orang-orang pejabat-pejabatnya yang melakukan bisnis ya, bisnis PCR ya, selama yang melakukan bisnis itu juga orang-orang ring satu kesayangan penguasa, jadi pastilah aman gitu. Nah untuk kasus Munarman ini ya, semoga kedepannya hakim benar-benar independen ya, independen, dan meskipun kita skeptis bahwasanya apapun yang nanti putusannya, tentu saja kalau itu jadi putusannya 3 pasal tentang undang-undang terorisme, pasti yang senang adalah buzzer ya.
Ya, kita berdoa bahwasanya dan hati-hati ya, ketika rakyat itu sudah bosan dan mereka merasa terzolimi, doa mereka itu pasti terkabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tidak habis pikir ya, kalau kita jujur ya, apa sebenarnya yang dicari ya, apa yang dicari oleh penguasa ini ataupun para pengadil ya, apakah mereka tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban ya kelak ya di yaumul akhir ya. Kita tidak tahu, kita hanya berharap bahwasanya dalam hal ini ya, hakim pengadil itu memberikan keputusan sesuai dengan fakta ya, bersifat independen ya, meskipun sejak awal kita ketawa melihat kasus ini, kasus Munarman ini, karena kemarin juga ada pernyataan bahwasanya mantan Jenderal Napoleon Bonaparte tertawa ketika Munarman ini ditangkap dengan kasus dugaan terorisme ya. Padahal semua orang paham bahwasanya Munarman itu aktivitasnya terlihat ya, tidak bisa, banyak yang tidak percaya ini bisa dijerat pasal macam-macam dalam undang-undang terorisme. Ya, kita berharap kedepannya hakim memberikan keputusan sesuai dengan fakta. Kalau tidak benar-benar salah ya harus dibebaskan dengan bebas yang sebebas-bebasnya. Dan dalam hal ini yang menuduhkan atau pemerintah benar-benarlah mereka sadar ya dan berubah ya, karena kita sudah banyak sekali ya para aktivis semua yang tidak sesuai dengan penguasa semuanya di penjara ya. Ya, semoga Indonesia kedepannya menjadi lebih baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armanin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.